Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat podcast ngobrol bareng ulama. Saya sampaikan terima kasih para pemirsa sudah bergabung dengan channel yang satu ini, channel yang istimewa, menghadirkan ulama-ulama. Kali ini, sahabat pemirsa semuanya, kami akan menampilkan seorang dai muda yang bernama Syekh Syami Al-Jabiri. Seorang dai muda yang mengasuh satu majlis taklim yang ada di Jakarta ini akan memberikan wawasan kepada kita bagaimana caranya kita mengedukasi kaum milenial ini dengan kepemimpinan ala kepemimpinan Rasulullah SAW. Marilah pertama saya akan perkenalkan beliau, anak muda, da'i ilallah, Syekh Syami Al-Jabir. Assalamualaikum Syekh Syami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bergabung dengan podcast Ngobrol bareng ulama. Ini adalah channel khas menampilkan ulama-ulama, termasuk pada kesempatan ini menampilkan ulama-ulama muda. Insya Allah ke depan para sahabat podcast ngobrol yang mengikuti channel ini, ke depan insya Allah kami akan menampilkan ulama-ulama muda, dai-dai muda ke depan, bagaimana mereka kita ajak sharing untuk memberikan wawasan kepada kita semua, bagaimana cara menjaring dan mencari pemimpin sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Setuju, Ustaz? Setuju Ustaz. Baik, marilah kita dengar sekarang bagaimana menurut Ustadz kepemimpinan dalam Islam itu. Mungkin bisa diceritakan di zaman Nabi itu bagaimana, di zaman Khulafaur Rasyidun itu bagaimana, berdasarkan pengalaman Anda punya majlis yang hadir tuh anak-anak muda semua. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada kalangan yang lebih luas lagi melalui ngobrol ini, ya, ngobrol bareng bersama para ulama. Bagaimana kepemimpinan zaman Rasulullah itu? Bismillah. Kepemimpinan zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara Rasul sallallahu alaihi wasallam memimpin sebuah Islam dalam sudut pandang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin baik secara umum dan pemimpin dalam agama. Pemimpin agama dan pemimpin secara umum, termasuk di dalamnya pemimpin politik, kan? Pemimpin politik. Ya, bagaimana itu Rasulullah SAW dari satu sisi pemimpin politik, pemimpin agama sudah semua banyak orang tahu. Pemimpin politik Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Politik sendiri kan berarti kan sebuah seni atau ilmu yang bertujuan untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun konstitusional untuk secara umum politik itu sendiri. Lalu bagaimana cara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita mengajarkan cara berpolitik dalam berkehidupan Islam. Ya, contoh-contohnya seperti apa? Begini, yang saya yang pernah tahu itu, yang pernah saya baca, bagaimana Rasulullah mengkader sahabat-sahabat muda, seperti bagaimana mengkader Ali jadi memimpin operasi militer ke Khaybar. Bagaimana Nabi mendidik secara politik Usama bin Zaid dikirim ke luar daerah. Kemudian ada lagi sahabat-sahabat lainnya yang muda-muda, ya, yang tentunya banyak kita ketahui dari tarikh Islami. Ya. Nah, ini bagaimana Anda menyampaikan kepada generasi muda milenial sekarang ini, kan istilahnya milenial ini, bagaimana bisa memahami bahwa di zaman Rasulullah pun porsi anak muda itu ada tersendiri gitu. Ada tersendiri, betul sekali. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi Prof bilang, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan estafet kepada Sayyidina Ali sebagai pemimpin kelak, seorang pemuda menjadi pemimpin kelak. Iya. Caranya dengan dengan dasar-dasar keilmuan wahyu-wahyu Allah dan lain sebagainya, seperti itu sih, Prof. Iya. Sahabat-sahabat lain bagaimana? Ya. Sahabat-sahabat lain seperti Usama bin Zaid diutus di usia 18 tahun, diutus untuk berperang. Sudah dipercayakan loh Usama bin Zaid dengan usia yang sangat belia untuk berperang. Ya, itu kan sebuah keputusan yang mungkin sangat sangat luar biasa, ya.
Rasul SAW mempercayakan pemuda sebagai perubahan atau penggerak, sebagai motor, pemuda sebagai motor penggerak perubahan bagi berbangsa dan bernegara. Dalam ajaran Islam, prinsipnya setiap orang bisa jadi pemimpin. Betul Melalui hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Ini tidak ada istithna'nya, tidak ada kekecualiannya. Semua bisa jadi pemimpin sebetulnya. Apa yang dituntut dari kepemimpinannya adalah tanggung jawab itu. Nah, ini bisakah diceritakan satu episode dakwah Nabi yang fokusnya ke sana? Berkenan tentang kutipan hadis yang Prof sampaikan, sebenarnya sih kepemimpinan itu sudah mendarah daging ya Prof, pada setiap individu pada umumnya gitu ya. Sebagaimana dalam skup terkecil sebuah keluarga, seorang ayah bertanggung jawab memimpin sebuah keluarga, lalu seorang ibu memimpin anak-anaknya, dan seorang anak memimpin atas dirinya gitu. Masing-masing punya bakat untuk itu bakat, ya. Lalu berkenan tentang hal itu, kalau saya secara dalam sudut pandang pemuda ya, untuk mengaplikasikan bagaimana cara menjadi pemimpin sebagaimana pemimpin yang baik gitu kan. Untuk pemuda sendiri itu harus memiliki 4 konsep dasar sih Prof, kalau menurut saya secara pribadi. Yang pertama itu positif, pemuda itu harus positif, harus melakukan hal-hal yang baik untuk dirinya. Bagaimana cara kita mengenal hal-hal baik ini? Yaitu dengan kejujuran misalnya. Kejujuran. Bagaimana kita cara tahu tentang kejujuran ini? Ya jelas sudah ada dalam Al-Quran. Sebagaimana an-nadina an-nasihah, sebenarnya agama itu adalah Nah, teladan apa yang bisa ditampilkan ya untuk mengedukasi remaja ini sekarang supaya bisa mengerti tentang kepemimpinan ini sebagai model ya Rasulullah SAW. Kalau tentang pemuda untuk saat ini sebenarnya banyak problematika sih Prof ya. Banyak problematika yang saya hadapin di saat ini. Pemuda berkenan tentang politik, kita baru bahas sedikit tentang politik aja, udah kabur-kaburan. Jadi seakan-akan politik itu sesuatu hal yang patut diomongin sama orang-orang tua aja gitu loh. Padahal kan kita ini sebagai pemuda seharusnya lebih pekak akan hal tersebut sebagai perubah kelaknya, sebagai motor kelaknya. Dan politik sebagai alat untuk merubah ini. Ya memang tidak bisa dimungkiri asumsi remaja itu cuek gitu ya seperti politik. Padahal saya nggak mau politik. Sebetulnya sikap nggak mau politik itu sikap politik. Dalam politik, sikap politik sebetulnya. Jadi intinya orang itu nggak bisa menghindar dari politik selama dia hidup kan begitu. Tapi bagaimana mengarahkan kepada hal-hal yang positif sesuai dengan ajaran kenabian ini perlu disosialisasikan. Perlu disosialisasikan juga, betul. Nah, ini caranya gimana nih selain contoh-contoh dari Nabi tadi ya, sehingga Rasulullah kan tadi disebutkan melahirkan seorang pemimpin ya. Dari di zaman Khulafaur Rasyidun, sahabat tabi'in terus tuh ada lahir pemimpin-pemimpin yang besar. Yang kita nggak bisa menyebutnya satu persatu ya. Nah, tapi kira-kira konsep apa yang paling utama untuk terutama tekanannya kepada anak-anak muda nih? Tekanannya untuk pada anak-anak muda. Iya. Kalau bicara pemuda sih gampang-gampang sulit sih Prof. Yang saya hadapin saat ini, yaitu dia dengan melakukan sesuatu hal yang dia inginin gitu loh. Contoh, mungkin kita berpartisipasi dengan acaranya mereka gitu, acara-acara yang baik tentunya, yang positif tentunya ya kan. Mungkin sedikitnya itu game lah, main-main game, ikut-ikutan mereka seperti hal itu. Dengan cara itu keterkaitan individu to individu, keterkaitan dia dengan kita, asik nih, orang ini asik, orang ini enak dan lain sebagainya. Mulai dari situ kita mulai pelan-pelan untuk menanamkan hal-hal baik, menyadarkan mereka untuk melek akan pentingnya politik dan lain sebagainya. Nggak bisa instan gitu ya, nggak bisa harus ada jadi proses gitu. Perlu kasih permen Prof. Iya, proses itu namanya. Betul. Iya, kalau di zamannya Khulafaur Rasyidun gimana? Kalau di zaman Khulafaur Rasyidin justru kalau di era itu, di era yang luar biasa ya Prof tentunya. Di era yang dimana saat itu bukan merebut kekuasaan, tapi saling menolak untuk kekuasaan, sebagaimana Abu Bakar Siddiq menolak untuk menjadi khalifah yang pertama, mengutus Umar, dan akhirnya para sahabat sepakat bahwa Abu Bakar yang menggantikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya musyawarah gitu ya. Musyawarah itu demokrasi pertama dalam sejarah Islam. Dengan musyawarahnya orang-orang
cerdik pandai, orang-orang soleh ya, bukan musyawarahnya orang-orang yang tidak baik. Gitu. Betul bro. Ada satu problem lagi ya, bagaimana ya, karena ini singkat saja ya saya. Sekarang problemnya menghadapi pemimpin-pemimpin yang dolim, karena keputusasaan remaja itu Betul. adanya pemimpin-pemimpin yang dolim. Oleh oknum-oknum ya, Prof. Ya, ini gimana bisa dipahamkan ya remaja ini terhadap problem-problem seperti itu? Pertama mungkin kita ketika ada contoh, ada suatu kepala negara atau kepala daerah dan lain sebagainya membuat sebuah aturan yang mungkin memberatkan dan lain sebagainya, lalu timbullah benci dan lain sebagainya. Saya bilang itu dia 4 konsep tadi, yang pemuda itu yang harus kita punya, bukan cuma positif tapi aktif dan produktif dan solutif. Ketika kita memiliki ada sebuah problematika, contoh pemimpin daerah ini melakukan sebuah hal yang begini, ya kita harus cari solusi. Sebagai pemuda itu harus cari solusi. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut, bagaimana cara kelak kita untuk berpartisipasi dalam hal tersebut. Seperti itu sih Prof, lebih kurang. Ya, tadi sudah disebutkan ada proses dan sebagainya di zaman Nabi ya, secara singkat seperti itu ya. Mestinya mengapa sekarang itu remaja kita itu apatis ya? Mungkin karena ada persoalan-persoalan tersendiri ya. Ada kasus-kasus kurang ada semacam penyaringan pemimpin. Kalau di zaman Rasul tadi itu kan tadi disebutkan musyawarah yang senior seperti sahabat Abu Bakar mencoba untuk mendidik yang lebih muda, yang junior untuk menjadi pemimpin masa depan. Nah, sekarang ini ada fenomena remaja kita itu cuek, tidak peduli ya. Apa karena adanya munculnya pemimpin-pemimpin yang tidak disaring tadi? Mengapa lahir pemimpin yang dolim ya? Karena masyarakat nggak tahu pemimpin itu muncul, tidak disaring oleh masyarakat itu sendiri. Nah sekarang menurut Anda yang mewakili pemuda ini ya, apakah perlu milenial sekarang, pemuda sekarang itu menyaring pemimpin dari sekarang? Jelas perlu, Prof. Kita perlu orangnya itu yang yang muda, yang mengerti tentang kepentingan pemuda, tentang remaja. Nah, sebab supaya tidak muncul lagi seperti klaim sebagian masyarakat bahwa ada pemimpin yang dolim, karena bisa lolos ini. Bisa lolos, betul. Ya, bisa lolosnya itu karena kalau pemimpin nasional atau pemimpin daerah karena money politik, karenanya apa? Nah, ini bagaimana menyadarkan pemuda bisa selektif lah dalam memilih pemimpin yang betul-betul kena di hati. Ya. Yang pertama untuk pemuda ya Prof. Yang pertama harus ikut partisipasi dalam pemilihan, karena banyak gak sedikit pemuda-pemuda yang seakan-akan tidak mau tahu, tapi ketika nanti ada pemimpin itu nggak boleh golput ya. Iya, nggak boleh golput, karena pemuda ini ya harus kita haram golput ya. Setidaknya memberikan inspirasi, pilih yang baik, yang terbaik dari yang baik-baik. Apa ini pilihannya A dan B? Ya pilih yang mana yang lebih baik. Mungkin sosok-sosok seperti itu yang akan kita jadikan panutan dan mungkin akan kita dukung untuk jadi pemimpin. Gak harus ulama kan? Gak harus ulama. Karena ini pemimpin pemerintahan. Cukup ini. takwa.